Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 hari ini akan memenuhi tugas video rangkuman mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang mengusung topik pengertian data analitik dalam akuntansi. Sebelum memasuki pemaparan materi, ini adalah susunan nama anggota kelompok 3. Baik, kita akan memasuki sesi pemaparan materi. Pada slide ini, kita akan membahas pengertian data analitik dalam akuntansi. Secara sederhana, data analitik merupakan proses pengumpulan dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang akurat. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang akuntansi, data analitik memiliki peran yang sangat penting, yaitu akuntan tidak hanya mencatat data keuangan, tetapi juga menganalisis data tersebut agar dapat memberikan gambaran kondisi keuangan secara menyeluruh. Data analitik digunakan oleh akuntan untuk beberapa hal, di antaranya yang pertama, untuk mengaudit transaksi secara menyeluruh, sehingga potensi kesalahan atau kecurangan dapat terdeteksi dengan cepat. Kedua, membantu pengambilan keputusan bisnis, karena data yang dianalisis dapat memberikan insight yang lebih mendalam. Yang ketiga, yaitu menganalisis pajak, guna memastikan perhitungan pajak dilakukan secara tepat dan sesuai peraturan. Yang keempat, memprediksi keuangan, yaitu memperkirakan kondisi keuangan di masa mendatang berdasarkan data yang ada. Kemudian perlu diketahui juga bahwa jumlah data terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, internet, dan sistem informasi. Oleh karena itu, kemampuan data analitik menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia akuntansi modern saat ini. Perkenalkan, nama saya Diana Andrea Agustin dengan MP Mahir 377. Di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data. Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar yang dianalisis untuk mendapatkan informasi atau insight yang berguna. Misalnya untuk pengambilan keputusan, memprediksi tren, dan memahami perilaku pengguna. Adapun karakteristik Big Data, yang pertama volume atau jumlah, artinya data yang dikumpulkan sangat banyak, bisa jutaan bahkan miliaran data. Contohnya adalah data penggunaan media sosial di seluruh dunia. Yang kedua, velocity atau kecepatan, artinya data tersebut terus bertambah dan mengalir dengan sangat cepat. Contohnya update status, upload foto, transaksi online yang terjadi setiap detik. Yang ketiga ada variety atau keberagaman, artinya bentuk data bermacam-macam, tidak hanya angka ataupun teks. Contohnya gambar, video, suara, lokasi GPS, teks, dan lain-lain. Yang terakhir veracity atau kebenaran atau kualitas, artinya data harus akurat dan dapat dipercaya agar hasil analisisnya benar. Contohnya data yang salah atau palsu bisa membuat kesimpulan yang jadi keliru. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai analytics mindset, yang dimana analytics mindset ini adalah cara berpikir yang menggunakan data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi, kita itu tidak hanya mengandalkan opini atau asumsi saja, tetapi berdasarkan fakta yang juga bisa diukur. Lalu ada 4 tahapan dalam analytics mindset ini. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Ini tuh sangat penting karena kualitas analisis itu sangat bergantung pada kualitas pertanyaan yang kita buat. Yang kedua ada mengumpulkan data, jadi kita harus mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Yang ketiga ada menganalisis data, ini tuh untuk menemukan pola atau informasi yang penting. Dan yang terakhir ada menyampaikan hasil analisis. Jadi hasil analisis itu harus disampaikan secara jelas agar bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, selanjutnya mengenai pertanyaan yang baik atau SMART. Nah, agar pertanyaan dalam analisis itu menjadi efektif, kita itu bisa menggunakan konsep SMART ini. Jadi, SMART ini itu terdiri dari yang pertama spesifik,
yaitu pertanyaannya harus jelas dan juga fokus. Lalu selanjutnya ada measurable atau bisa diukur menggunakan data. Artinya ada indikator yang bisa dihitung, dibandingkan, atau juga dianalisis. Lalu ada achievable yang bisa dijawab atau realistis untuk dijawab dengan data pendukung yang memungkinkan untuk diperoleh. Selanjutnya relevan, yaitu sesuai dengan tujuan analisis. Jadi pertanyaan harus sesuai dengan tujuan atau masalah utama yang ingin diselesaikan. Dan yang terakhir ada timely, yaitu memiliki batas waktu yang jelas. Berikut apa itu ETL, yaitu singkatan dari Extract, Transfer, Load. ETL adalah proses penting dalam pengolahan data sebelum dianalisis. Dengan ETL, data dari berbagai sumber bisa diproses sehingga siap digunakan untuk pengambilan keputusan. Tahap 1 ada Extract, mengambil data. Langkah pertama adalah di tahap ini kita bisa mengambil data dari berbagai sumber, misalnya database, file Excel, atau aplikasi lain. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua data yang relevan, sekaligus memahami jenis dan lokasi data tersebut. Yang tahap kedua ada transfer atau mengubah data. Setelah data terkumpul, kita masuk ke tahap transform. Di sini data dibersihkan dari kesalahan, disesuaikan formatnya agar seragam, dan digabungkan jika berasal dari banyak sumber. Tahap ini sangat penting karena kualitas analisis bergantung pada kualitas data. Yang terakhir adalah load atau memasukkan data. Langkah terakhir ini adalah data yang sudah rapi kemudian dimasukkan ke dalam sistem analisis. Misalnya data warehouse atau aplikasi BI Business Intelligence. Dari sini data bisa dipakai untuk laporan, dashboard, atau analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada jenis data dan penyimpanan data. Nah, dalam jenis data ini terbagi menjadi 3, yaitu ada struktur, unstruktur, dan semi-struktur. Yang pertama ada struktur data, yaitu merujuk pada data yang sangat terorganisir dan sesuai dengan bidang-bidang tetap. Contohnya termasuk data akuntansi seperti general ledger, data dalam basis data relasional, dan sebagian besar jenis data spreadsheet. Lalu ada unstruktur, itu adalah data yang tidak memiliki struktur seragam. Contohnya termasuk gambar, file audio, dokumen, media sosial, tweet, email, video, dan presentasi. Selanjutnya ada semi-struktur, data yang terorganisir dalam beberapa cara, tetapi tidak sepenuhnya terorganisir untuk dimasukkan ke dalam basis data relasional. Contohnya termasuk data yang disimpan dalam format ESV, XML, atau JSON, atau berbagai bentuk data yang dialirkan seperti log atau data operasi yang dihasilkan mesin. Lalu ada cara penyimpanan data. Yang pertama ada data warehouse atau data yang sangat besar. Selanjutnya ada data mart. Itu contohnya dalam sebuah perusahaan dapat merancang data mart terpisah untuk semua data di wilayah geografis seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Eropa. Atau perusahaan dapat membuat data mart berdasarkan fungsi seperti data mart penjualan dan pemasaran. Ukuran data mart yang lebih kecil mempercepat akses data. Selanjutnya ada data lake atau kumpulan data yang terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur yang disimpan di satu lokasi. Jadi semua jenis data. Selanjutnya yaitu jenis analisis data. Analisis data terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu deskriptif. Analisis deskriptif adalah informasi yang dihasilkan dari pemeriksaan data untuk memahami masa lalu. Dengan kata lain, analisis deskriptif menjawab pertanyaan apa yang telah terjadi atau apa yang sedang terjadi. Perhitungan rasio akuntansi seperti pengembalian investasi atau margin kotor adalah contoh analisis deskriptif. Yang kedua yaitu analisis diagnostik, yaitu berlandasan pada analitik deskriptif dan mencoba menjawab pertanyaan mengapa ini terjadi. Jenis analitik ini berupaya menentukan hubungan sebab akibat. Misalnya, apakah peningkatan anggaran TI dalam suatu organisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan? Yang ketiga yaitu analisis prediktif.
Analisis prediktif adalah informasi yang dihasilkan dari analisis yang berfokus pada prediksi masa depan. Analisis masa depan. Contohnya, analisis prediktif adalah peramalan peristiwa masa depan seperti harga saham atau nilai tukar mata uang. Yang keempat yaitu analisis preskriptif adalah informasi yang memberikan rekomendasi tentang apa sebaiknya terjadi. Mereka menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan. Contoh analitik preskriptif adalah membuat algoritma yang memprediksi apakah individu atau perusahaan akan membayar kembali pinjaman mereka dan kemudian memberikan rekomendasi tentang apakah pinjaman harus diperpanjang atau tidak. Analitik preskriptif juga dapat diprogram untuk mengambil tindakan dalam kasus pinjaman. Pinjaman dapat diberikan tanpa perlu campur tangan manusia untuk menunjukkan permohonan. Selanjutnya yaitu peran data analitik bagi akuntan. Data analitik membantu akuntan yang pertama yaitu mengambil keputusan lebih baik, yang kedua yaitu mengurangi resiko, yang ketiga meningkatkan efisiensi, dan yang keempat memberikan informasi real time. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan untuk memenuhi tugas rangkuman video Sistem Informasi Akuntansi. Semoga penjelasan yang diberikan dapat menambah pemahaman kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.